Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Amatilah gambar berikut. Buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar tersebut berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau mentaatinya. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Penggerak pembangunan. Penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum adat dan hukum kebiasaan. 3. Hukum jurisprudensi. Dan 4. Hukum traktat. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi ius constitutum atau hukum positif berlaku sekarang, ius constituendum hukum negatif akan datang, dan hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Menurut cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formil. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Menurut wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Menurut pribadi yang diaturnya, hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Menurut isi masalah yang diaturnya, hukum publik dan hukum privat atau hukum sipil. Tujuan hukum antara lain sebagai berikut: mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut: 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Penggerak pembangunan. Sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut: A. Undang-undang. B. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan. C. Keputusan hakim atau jurisprudensi. D. Traktat. E. Doktrin. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari seluruh komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan hierarki, kelembagaan, peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Klasifikasi lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh yang lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa setiap memiliki kesadaran untuk 1. Memahami peraturan undang-undang yang berlaku, 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kemastian hukum. Dapatkah kamu memberikan contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara? Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang mengaturnya terhadap dalam KUH pidana atau KUH perdata. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan pidana tambahan. Demikian anak-anak pada materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.